A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifina bika ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita hidayah dan taufiknya. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sedikit mengkaji tentang bagaimana hukum mempelajari ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid tersebut harus dibedakan antara ilmu tajwid teori dan praktek. Ilmu tajwid secara teori dan ilmu tajwid secara praktek akan berbeda hukumnya. Oleh karena itu, untuk memudahkan kita dalam memahami bagaimana hukum serta perbedaannya, ada baiknya kita melihat gambar yang di belakang atau tulisan yang di belakang. Ilmu tajwid dibagi kepada dua. Ilmu tajwid secara teori dan secara praktek. Sebelum itu, saya akan memberi sebuah gambaran. Hari ini saya membaca Al-Quran. Ada beberapa huruf, ada 29 huruf di dalam bahasa Arab. Dan huruf dalam bahasa Arab tersebut dipakai sebagai bahasa Al-Quran. Mungkin pada hari ini kita bisa mengucapkan ke semua huruf tersebut, 29 huruf. Tapi apakah setiap kita tahu bagaimana huruf tersebut keluar dengan benar? Bagaimana sifatnya, di mana tempat keluarnya? Pengucapannya mungkin kita tahu, tapi kalau kita tanya di mana dia keluar, bagaimana sifatnya, tidak semua di antara kita itu tahu. Itulah yang menjadi perbedaan. Secara praktek kita bisa mengetahui bagaimana mengucapkan huruf hijaiyah tersebut. Misalkan huruf ba, misalkan huruf jim, misalkan huruf ta, misalkan huruf ta. Kita tahu mengucapkan. Tapi tidak semua daripada kita tahu di mana keluar huruf ta, di mana keluar huruf ta, di mana keluar huruf ba, di mana keluar huruf sin, di mana keluar huruf jin. Maka perlu kita bedakan mana teori dan mana praktek. Oke. Secara praktek, maka setiap kaum muslimin wajib dia membaca Al-Quran berdasarkan ilmu tajwid. Wajib bagi setiap orang yang mengakui bahwasanya ia adalah muslim, dia mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan kalimat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka wajib bagi dia untuk apa? Bisa membaca Al-Quran dengan teori ilmu tajwid, walaupun dia tidak mengenal teori tersebut. Secara prakteknya dia harus mengucapkan, melafazkan setiap huruf-huruf Al-Quran itu berdasarkan dengan ilmu tajwid. Adapun secara teori, seperti yang kita sampaikan tadi, orang bisa mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, tapi kadang tidak tahu di mana keluarnya, bagaimana sifatnya. Lalu bagaimana hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori tersebut? Maka perlu kita bedakan juga antara orang awam dan orang khusus. Orang secara umum atau orang awam, apa hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori? Hukumnya adalah fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Di suatu daerah, di suatu tempat, ada sebahagian yang mempelajari ilmu tajwid, maka seluruh masyarakat yang ada di tempat tersebut terbebas daripada kewajiban mempelajari. Tapi apabila di suatu daerah tersebut satu pun tidak ada yang mau mempelajari ilmu tajwid, maka mereka dihukumi berdosa. Kenapa? Karena tidak
menjalani kewajiban yang Allah bebankan kepada daerah tersebut. Nah, jadi itu bagi orang awam. Nah, adapun orang khusus bagaimana? Orang-orang yang telah menyibukkan dirinya atau memilih profesi sebagai pengajar Al-Quran. Terlebih mungkin dia sudah kuliah di jurusan Al-Quran. Sehingga apa? Kebagusan dia dalam membaca Al-Quran itu berpengaruh kepada orang lain. Jadi perlu dibedakan antara ilmu tajwid secara praktek dan ilmu tajwid secara teori. Secara praktek wajib setiap kaum muslimin untuk membaca Al-Quran sesuai dengan teori ilmu tajwid. Adapun secara teori perlu dibedakan antara orang awam dan orang khusus. Nah, mungkin di antara kita ada yang berkesimpulan seperti ini. Kalau kita lihat secara praktek wajib ain atau fardu ain, lalu kenapa di sini bisa jadi fardu kifayah? Lalu bagaimana dia bisa membaca? Saya ada pengalaman. Mungkin pengalaman kita bersama. Ada saudara-saudara kita ketika bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan kita lewat di suatu daerah di kampung, kita mendengar dari menasah atau dari masjid orang-orang tadarusan, baik itu anak muda atau itu orang tua, kita mendengar ada bacaan yang bagus sekali. Kita berhenti untuk mendengar. Selanjutnya kita datengin, kita tanya, "Bang, kenapa abang baca seperti ini? Kenapa abang baca seperti itu?" Saya mendengar bagus sekali bacaannya. Dia tahu cara membaca, tapi dia tidak tahu kenapa dia membaca seperti itu. Maka cukup bagi dia. Karena apa? Karena dulu ketika dia kecil mungkin dia belajar Al-Quran bersama-sama. Tapi karena dia sudah terbiasa, dia tahu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Walaupun dia tidak tahu kenapa dia membaca ini sini panjang seperti ini. Karena sudah terbiasa. Maka cukup bagi dia. Kenapa? Cukup bagi dia telah mempraktekkan membaca Al-Quran sesuai dengan teori ilmu tajwid. Walaupun dia tidak tahu teori-teori tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.